Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan id ketika bi dengan kum kalian fa maka kum kalian wa ala keluarga. Kalau ini ali sama artinya sekalipun ini ala. Bedanya itu hanya harokat lamnya. Kenapa kok beda? Karena ali ini lamnya dipengaruhi min sehingga menjadi min ali. Ini namanya huruf jar. Huruf yang mempengaruhi merubah harokat akhirnya kalimat isim yang awalnya dhamma menjadi kasro min ali. Ini karena nggak dipengaruhi kan ya ala. Ya, kalau dibaca fathah Pak, karena pengaruhnya menjadi posisinya. Posisinya objek dari agrok. Nah, ataupun kalau dalam bahasa gramatika Arabnya itu menjadi maf'ul kan ya. Dan nanti kita mengartikan pada keluarga Fir'aun. Ala keluarga Fir'auna wa antum kalian. Farokona kami membelah. Farokona kami membelah. Farokona apa artinya? Kami membelah al-bahro laut. Al-bahro laut. Al-bahro apa artinya? Laut. Anjaina kami menyelamatkan. Anjaina kami menyelamatkan. Anjaina apa artinya? Kami menyelamatkan. Jadi yang artinya menyelamatkan itu ada dua modelnya. Ada najaina, ada anjaina. Najaina kami menyelamatkan, anjaina juga kami menyelamatkan. Agorokona kami menenggelamkan. Agorokona kami menenggelamkan. Agorokona apa artinya? Kami menenggelamkan. Tanzuruna kalian menyaksikan. Tanzuruna kalian menyaksikan. Tanzuruna apa artinya? Kalian menyaksikan. Aghraqna kami menenggelamkan al-bahra laut. Faraqna kami membelah. Anjaina kami menyelah. Tanzuruna kalian aghraqna kami menenggelamkan. Faraqna kami membelah al-bahra. Anjaina aghraqna kami menenggelamkan kan ya. Aghraqna tanzuruna faraqna kami aghraqna faraqna al-bahra la anjaina aghraqna kami faraqna al-bahra anjaina kami menyelah. Aghraqna faraqna tanzuruna kalian al-bahra anjaina kami menyelah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan id ketika faraqna kami membelah bikum dengan kalian al-bahra laut. Fa anjaina kami menyelamatkan kum kalian. Wa dan aghraqna
kami menenggelamkan ala keluarga Fir'aun dan antum kalian tanzuruna kalian menyaksikan id faraqona kami bikum al-bahra fa anjaina kum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna kalian kita baca dan maka kami menyela dan kami menang dan kalian sekali lagi dan dengan kalian laut maka kami dan kami menang kita baca dari atas dan mereka menimpakan kalian seburuk-buruk mereka dan mereka membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian dan di dalam demikian itu cobaan yang besar dan laut maka kami menyelamatkan kalian dan menyaksikan. Jadi kata Allah dan ketika kami membelah dengan kalian laut. Ini di saat itu ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejarannya Fir'aun. Yang satu dikejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sampailah ke sebuah perbatasan laut merah. Itu kan di Mesir kejadiannya kan ya. Nah, sampai ke perbatasan lautan merah sehingga Musa itu dan kaumnya itu dia bingung kan ya. Kenapa? Karena ya itu nggak ada tempat lagi berlari kan ya. Di depan laut, di belakang Fir'aun. Kan ya. Kemudian dengan izin Allah akhirnya malaikat Jibril ditugas oleh Allah untuk nyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Maka keluarlah mujizat di situ. Lautan itu bisa terbelah. Terbelahnya itu Pak tidak hanya 1 meter 2 meter. Itu luas lebar terbelahnya kan ya. Kenapa? Karena nanti itu akan dimasuki, dilewati oleh kaumnya Nabi Musa. Yang saat itu Nabi Musa membawa ratusan kaum. Ya kan tak mungkin kan ya. Hanya beberapa meter saja. Sedangkan kaumnya Nabi Musa itu banyak. Sehingga kata para ulama itu terbelahnya itu dia luas. Macam Nabi Musa itu dia masuk berdukut kan ya. Langsung masuk bisa semua. Ya. Lega itu. Ya. Sampai nanti ke ujung perbatasan di sana lagi. Kan ya. Di mana itu? Di Palestina. Kan ya, seperti itu. Kan ya. Hingga sampai dia selamatkan sampai ke pembatasan pantai berikutnya, maka Fir'aun dan juga pengikutnya itu mengikuti dari belakangannya. Setelah sampai di tengah-tengah seperti yang sering kita dengarkan ya, maka Allah kembali menyatukan airlah, tenggelamlah mereka. Makanya kata Allah di sini, fa in faraqna bikumul bahra, dan ketika kami membelah dengan kalian laut. Fa anjainakum, dan maka kami menyelamatkan kalian Bani Israel. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami menenggelamkan keluarga Fir'aun dan semua pengikutnya. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksi. Akhirnya Fir'aun dan pengikutnya semuanya tenggelam dan mati di lautan merah. Dan Fir'aunnya oleh Allah itu diabadikan jasadnya. Ya, sebagai bukti kan ya bahwa ini contoh dulu orang-orang yang durhaka dan sombong bahkan mengaku Tuhan. Diabadikan oleh Allah kan ya. Sampai sekarang maka jasadnya Fir'aun itu utuh sehingga dimumikan oleh orang-orang Mesir kan ya.
Seperti itu. Dimumikan kan ya. Dulu pernah dibawa ke Indonesia, ke Malang kan ya. Muminya itu dibawa ke museum, salah satu museum. Dia kalau ada orang mau nonton suruh bayar 10.000 ya. Muminya Firaun pernah dibawa mulai dengan pesawat kan ya, dibawa ke Malang, Jawa Timur ya. Kami nggak sempat nonton juga seperti apa kan ya wajahnya kan ya. Seperti itu. Yang jelas tuh Firaun itu Pak, itu dia ada ekornya di belakang. Iya, berekor dari belakang kan ya. Kita kan juga berekor tapi di depan kan ya. Ini Firaun nih. Ini Firaun di belakang kan ya. Ini akan pendek lagi kan ya. Ini ada ekornya. Jadi Firaun itu memang orangnya itu luar biasa Pak ya. Kalau dalam cerita itu Firaun itu dia Firaun itu namanya itu aslinya itu bukan Firaun kan. Firaun itu hanya gelar. Seperti ya Firaun itu kan sebuah kerajaan yang hidup beberapa dekade kan ya. Dan kebetulan ini Firaun yang hidup di masanya Nabi Musa. Itu ada istilahnya Ramses I, Ramses II, Ramses III kan ya. Ini Firaun itu yang Ramses III terakhir yang hidup di masanya Nabi Musa kan ya. Nama aslinya itu Walid bin Mus'ab. Nama aslinya Firaun Walid bin Mus'ab. Walid anaknya Pak Mus. Firaun itu hanya gelar. Ya, karena orang yang sangat istilahnya sombong, congkak, membangkang, maka gelarnya Firaun. Makanya kalau ada orang-orang yang kayak gitu kan sering kita sebut Firaun ini kan ya. Ya karena itu kan ya Firaun itu ya gelarnya orang-orang yang perangannya buruk kan ya. Digelar Firaun. Nama aslinya itu Walid bin Mus'ab kalau dalam tafsir. Walid bin Mus'ab kan ya. Mus'ab itu nama ayahnya. Kalau dalam cerita memang Firaun itu dia anaknya orang baik ya. Dia nggak punya anak selama dia nikah kan ya, hanya dikarunia anak oleh Allah itu di hutan. Kali punya anak itu angkatnya gagah perkasa kan ya. Semuanya tuh takut Pak, jangankan manusia, semut takut tuh nyentuh Firaun. Dari karismatiknya Firaun. Dan Firaun itu hebatnya lagi kan ya. Itu dia makannya itu setiap hari daging. Tapi buang air besar ke WC 40 hari sekali. Padahal daging terus makannya. Kalau kita Pak jangan macam-macam kan ya. Daging kambing apanya lagi kan ya. Bisa-bisa sehari 2 kali ke WC. Firaun itu 40 hari sekali baru ke WC. Ya, setiap hari daging makannya kan. Gitu. Memang orangnya karismatik. Kelebihan itu banyak yang Allah berikan kan ya. Ya ditakuti oleh orang. Pokoknya semuanya orang tuh dia kalau sudah dekat kenal Firaun tunduk dia tuh. Mau diapain oleh Firaun tuh dia ngikut. Nah, makanya sampai saat itu Bani Israel disuruh nyembah kan ya. Sampai Firaun itu dia harus diakui ya. Bani Israel disuruh oleh Firaun itu harus mengakui bahwa Firaun itu Tuhan. Kenapa? Karena dari karismatiknya. Hingga kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Firaun sampai membuat Firaun itu sombong. Puncak kesombongannya itu dia mengaku Tuhan. Yang kata Allah dalam Quran, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Seperti akhirnya ketika Allah tenggelamkan baru dia mengakui ya, bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu kata Firaun itu aman tu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah di sini akhirnya dengan cara Allah menenggelamkan Firaun, membelah lautan, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah itu menenggelamkan Firaun serta pengikutnya. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Habislah ceritanya Firaun. Berikutnya ganti ceritanya Bani Israel ketika menjadi kaumnya Nabi Musa. Baru banyak tingkahnya. Ketika masih berada di masanya Firaun, dia baik Pak Bani Israel itu kan ya. Berjajah, bahkan sangat merindukan ada seseorang utusan Nabi yang bisa menolong mereka. Namun setelah Allah betul-betul beri kan ya, dengan cara apa? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu dari ininya Firaun kan ya. Yang Firaun itu melakukan tindakan yang sangat keji, membunuh. Didata orang-orang hamil Pak, itu Pak satu Pak. Ini siapa yang hamil? Disensus. Ini.
Nah, ini kehamilannya berapa bulan nih. Dia tahu kan ya. Oh, ini perkirakan udah lahir dia tuh. Langsung datangi ke rumahnya. Dikubur hidup-hidup. Disembelih. Kemudian semua macam. Tapi dengan cara Allah menyelamatkan kandungannya ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa itu namanya Yukabat. Ayahnya namanya Imron. Jadi Imron itu ada dua. Imron periodenya Nabi Musa, Imron periodenya Nabi Isa. Tapi yang Allah ceritakan tuh Imron di periodenya Nabi Isa sebagai kakeknya Nabi Isa. Dan ya yang ada di dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran itu kan menceritakan beberapa orang di dalamnya. Ya kan ya. Pertama itu menceritakan Maryam, putranya Imron. Ibunya namanya Hannah. Kan ya. Kemudian menceritakan cucunya Imron, yaitu Nabi Isa. Serta juga menceritakan pamannya Maryam, Zakaria. Ada yang mengatakan iparnya, kan ya. Dan juga menceritakan putranya Nabi Zakaria, itu Yahya. Sehingga di situ ada beberapa orang, Maryam, Isa, Zakaria, Yahya. Yang Yahya putranya Zakaria, Nabi Isa putranya Maryam. Maryam itu putranya Hannah. Hannah itu istrinya Imron. Dia disebut sebagai keluarga Imron. Kalau di masanya Nabi Musa, enggak Allah sebut namanya itu. Allah hanya menyebutkan Musa dan saudaranya, yaitu Harun. Ditelusuri oleh para ulama, ibunya Nabi Musa namanya Yukabat. Kemudian suaminya atau ayahnya Nabi Musa namanya Imron. Ini kan ya. Hanya dihanyutkan oleh ibunya Nabi Musa ke sebuah sungai ketika lahir dan hanyutlah ke istananya Fir'aun. Ditemukanlah oleh istrinya dan dayang-dayang lainnya. Dirawatlah di situ hingga sampai tumbuh besar. Kan sebenarnya di waktu kecil Fir'aun tuh sudah mencurigai kan ya. Kayaknya ini nanti seperti yang dimimpikan oleh si Haman kan ya, yang akan menumbangkan kekuasaan saya. Namun ditahan oleh istrinya kan ya. Karena melihatnya Fir'aun itu ketika menggendong Nabi Musa, jenggotnya ditarik-tarik gini. Ini kayaknya bahaya anak ini katanya. Jenggot saya ditarik-tarik. Hanya kata Fir'aun itu, ini yang membahayakan. Udah bunuh aja. Kata istrinya, jangan, ini kan masih kecil, gak tahu apa-apa. Kalau nggak percaya, dites aja katanya. Akhirnya dites kan ya. Disuruh ngambil dua benda. Satunya itu susu, satunya bara api. Ada yang mengatakan satunya roti kan ya. Saat itu Nabi Musa itu dia ingin mengambil roti. Kecil kan ya. Namun malaikat Jibril mengangkat tangannya. Dibawalah ke bara api, dimakan. Makanya Nabi Musa itu sampai dewasa dia pilu. Hingga ketika disuruh oleh Allah itu, Musa, sana pergi Fir'aun. Sampaikan. Kata Nabi Musa, saya pilu. Kata Nabi Musa itu, akhi afsahu minni. Ada saudaraku yang lebih fasih daripada saya. Yaitu Harun. Saya pilu, gak bisa ngomong. Kemudian kata Allah, udah kamu datang saja ke sana, langsung Allah berikan bekal doa. Yaitu apa doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hanya seperti itu. Hanya diberi bekal itu, langsung Fir'aun itu datang kepada Nabi Musa datang ke Fir'aun untuk mengingatkan Fir'aun. Hanya seperti itu. Sehingga doa itu dijadikan sebagai doa untuk menghadap orang. Ya, seperti itu. Ya. Biasanya kalau suami lagi menghadap istri yang galak itu baca itu doanya. Rabbi syrah li sadri sidam. Yang menganggap nanti istrinya Fir'aun kan ya. Itu kan ya. Itu pokoknya. Hingga Allah menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Pak ya. Nah, sampai di sini saja dulu Pak ya. Ngaji kita pada malam hari ini. Semoga waktu yang kita gunakan ini menjadi waktu yang terbaik. Ya. Dan malam hari ini ayat-ayat yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.